Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Cahyanto. Saya dari kelas PAI C akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang pantas. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak warga negara yang tidak nyaman dengan kehidupannya. Dalam konteks negara demokrasi, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Warga negara bebas menuntut haknya, namun juga terkait oleh kewajiban sebagai bagian dari kontrak sosial dari negaranya. Warga negara merujuk kepada individu-individu yang menetap di suatu negara dan telah diakui oleh sistem hukum negara tersebut sebagai milik negara itu sendiri. Nah, setiap individu hak dan kewajiban yang secara hukum dijamin sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka. Selanjutnya yaitu hak sebagai warga negara. Untuk hak yang pertama yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, ada hak dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, ada hak beragama. Yang keempat, ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir, ada hak mendapat perlindungan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia adalah untuk patuh terhadap hukum dan pemerintah. Selain itu, setiap individu sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban warga negara diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mengikuti dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang dalam melaksanakan hak-haknya dan kebebasannya. Untuk berikutnya ada dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban. Dinamika berarti adanya perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam praktik sehari-hari antara warga negara dan negara. Nah, ketidakkeseimbangan antara hak dan kewajiban antara lain adalah terjadi ketika warga negara lebih menuntut haknya, tetapi kurang atau bahkan enggan untuk menjalankan kewajibannya. Atau sebaliknya, ketika negara menuntut warga menjalankan kewajiban, tetapi negara tersebut gagal memenuhi hak-hak dasar mereka. Selanjutnya yaitu ada ketimpangan akses terhadap hak. Nah, pada materi ini ketimpangan akses terhadap hak terjadi ketika tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Hal-hal ini biasa disebabkan oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, atau bahkan diskriminasi budaya dan politik. Selanjutnya ada kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah ini menjadi tantangan serius dalam membangun negara hukum yang adil. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan, keteladanan pejabat publik, dan penegakan hukum yang konsisten, peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Selanjutnya ada tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pada sebab ini, tantangan pelaksanaan dan kewajiban warga negara mencakup banyak aspek, yaitu ada aspek ekonomi, aspek hukum, budaya, teknologi, dan politik. Untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil dan seimbang, negara harus menjamin hak secara merata. Sementara warga negara harus sadar dan aktif dalam menjalankan kewajibannya. Berikutnya ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara adil. Nah, dalam negara yang berdasarkan keadilan sosial, negara harus aktif mengurangi kesenjangan ini melalui
redistribusi sumber daya, pembangunan yang merata, dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang terpinggirkan. Dan berikutnya adanya korupsi dan birokrasi lemah. Korupsi dan birokrasi lemah secara langsung menghambat pelaksanaan hak-hak dasar warga negara dan secara tidak langsung juga menyulitkan warga dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tanpa adanya reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi yang tegas, cita-cita keadilan sosial dan negara yang melayani rakyat hanya akan menjadi retorika. Nah, dari materi yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, hak atas milik atau kepemilikan, dan kekuasaan hukum. Kewajiban dapat dijelaskan sebagai suatu kewajiban atau kewajiban yang harus dipatuhi. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban ini seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.